Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Dari atas perbukitan di lereng Gunung Verbeek inilah landscape Sorowako, kota penghasil nikel di Kabupaten Luwu Timur, bisa terlihat dengan jelas di pinggiran Danau Matano. Kota kecamatan ini memiliki masyarakat yang heterogen, dari berbagai suku bangsa hingga warga negara dari 5 benua juga tinggal di kota kecil yang kaya mineral. Dari puncak Bukit Buto ini, Panji dapat melihat kota Sorowako yang ada di tepian Danau Matano. Lihat, danau besar itu adalah Danau Matano, tapi ada danau yang lebih luas lagi, yaitu Danau Tauti. Dan antara Danau Tauti dengan Danau Matano itu terhubung oleh sebuah sungai yang kecil. Jadi kita bisa dari Danau Matano ke Danau Tauti itu bisa pakai perahu lewat sungai itu. Melihat keindahan Danau Matano dari atas bukit membuat saya tak sabar lagi untuk menyeberanginya. Danau seluas 8.000 hektar lebih ini memiliki mata air unik di pinggiran desa Matano yang berada di seberang. Untuk melihat keunikan mata air Danau Matano, saya harus menyeberang menggunakan perahu dari dermaga. Nah, selesai berpetualang memutari Bukit Buto yang ada di atas sana, sekarang Panji turun nih, ada di dermaga Sorowako. Rencananya hari ini Panji akan nyeberangin Danau Matano menuju ke desa yang ada di seberang sana. Di sana nggak kalah menarik dengan di sini. Dan Panji menggunakan perahu khas di daerah ini. Ikuti terus Panji ya. Bagi warga desa Matano yang berada di seberang danau, sangat membutuhkan kapal kayu untuk menyeberang ke kota Sorowako. Selain menjadi sarana transportasi orang, kapal kayu seperti yang saya naiki ini biasanya juga digunakan untuk mengangkut mobil ke desa seberang. Wah, Bang, ini perahunya unik ya. Jadi pemirsa, perahu sebesar ini dengan menggunakan 2 mesin, kemudinya lihat deh, cuma kayu segede gini doang. Ini yakin Bang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bener? Sangat tradisional banget ya. Di perahu yang besar, berdiameter mungkin sekitar 4 meteran dan panjang 10 meteran, hanya dikemudikan dengan sebilah kayu seperti ini aja. Menyeberangi danau menuju desa Matano membutuhkan waktu 1 jam lebih, tergantung kondisi angin dan cuaca. Namun demikian, sepanjang perjalanan menuju desa Matano, mata kembali dimanjakan oleh pemandangan hijau pegunungan dan jernihnya air danau yang juga menjadi habitat beragam jenis ikan endemik Sulawesi. Tak hanya pemandangan alam pegunungan dan air danau saja yang menarik. Keberadaan gua bawah air juga membuat saya penasaran untuk melihatnya dari dekat. Kurang lebih setengah jam perjalanan dari dermaga, saya sudah bisa mencapai lokasi gua bawah air. Namun karena tidak ada peralatan untuk masuk dari mulut gua bawah air, saya memilih menikmati keindahan gua dari pintu atas dengan mendaki tebing. Untuk mencapai pintu gua bagian atas memang tidaklah mudah karena saya harus menaiki tebing vertikal terlebih dahulu. Belum lagi rapatnya vegetasi di atas tebing yang memberikan tantangan tersendiri bagi saya yang memang baru pertama kali ke tempat ini. Aja harus hati-hati nih, soalnya ini licin ya, bisa-bisa jatuh ke bawah sana. Oh, ternyata ini benar-benar gua besar, tapi dasarnya air pemirsa. Lihat aja dari sini Panji bisa melihat stalaktit dengan dasar airnya. Ini cukup luas juga ya, kita bisa berenang dan bisa loncat dari sini kalau berani. Tapi Panji sendiri belum pernah nih nyobain loncat dari atas gua kayak gini. Gua bawah air ini merupakan salah satu dari sekian banyak gua di sekitar Danau Matano. Gua-gua tersebut merupakan gua alam yang terbentuk saat lapisan bumi bergeser bersamaan dengan terbentuknya danau. Bura-bura, keluar. Bura-bura, keluar tuh. Bura.
Menikmati beragam keindahan alam yang dimiliki Bumi Batara Guru Luwu Timur, Sulawesi Selatan, membuat perjalanan saya menyeberangi Danau Matano sekitar 1 jam lebih terasa sangat singkat. Jajaran rumah warga desa pun mulai tampak di pinggiran danau. Gak lama lagi pagi sampai di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kehidupan menyatu dengan alam menjadi ciri khas warga Desa Matano. Rasa memiliki dan tanggung jawab menjaga kelestarian hutan di sekitar danau dapat terlihat dan dirasakan begitu saya tiba di dermaga desa. Sikap dan tanggung jawab warga itulah yang menjadikan Danau Matano hingga saat ini tidak pernah mengalami penyusutan debit air. Karena hutan sebagai area resapan air yang berada di atas danau kondisinya masih terjaga. Halo, apa kabar? Baik aja. Ya, kita ke sana ya, Mas ya. Silakan, Pak. Belum selesai kekaguman saya akan kondisi alam di Desa Matano. Keramahan warga dengan adat istiadat yang masih mereka pertahankan kembali membuat saya terkagum-kagum. Tari-tarian penyambutan yang biasa dilakukan untuk merayakan kemenangan dalam peperangan tersaji apik dalam gerakan yang sangat rancak. Wah, nggak nyangka nih pemirsa nih, Panji datang ke sini disambut dengan tarian dan musik khas daerah Matano. Penampilan para pemusik tradisional dengan alat musik bambu tidak kalah menariknya. Alunan musik dengan irama khasnya membuat saya dan warga desa yang menyaksikan sangat terhibur. Nah, yang satu ini kelihatannya seru. Tua dan muda menjadi satu dalam sebuah permainan unik khas Matano. Ya, sebuah permainan tradisional menggunakan tokat kayu dan batok kelapa. Warga di sini menyebut permainan ini dengan nama Melogo. Sekarang Pak mau coba nih permainannya. Jadi kulit kelapa dibentuk agak segitiga kayak gini ya. Terus di tempurung ya kulit kelapa kan. Terus pakai itu didorong ya Pak ya. Cobain dong. Pakai bambu. Boleh. Dikasih begini. Lewatin garis ini ya. Ya. Yang terlalu keras itu. Permainan Melogo memiliki peraturan unik namun menarik. Saya pun akhirnya hanyut dalam permainan tradisional warga Matona yang biasa dilakukan sambil menunggu beduk maghrib saat bulan Ramadan. Yes! Gak mau kalah dengan pria yang sedang asik Melogo, para perempuan tua dan muda juga tampak konsentrasi melempar biji-bijian ke dalam lubang yang ada di depannya. Unik ya, bahannya tuh pakai kemiri dan nama permainannya sendiri permainan butu. Ibu-ibu ataupun laki-laki bisa main ini. Saking asiknya bermain dengan warga desa, tujuan utama ke Desa Matano hampir terlupa. Ya, melihat sumber mata air danau yang memiliki keunikan. Warga di sini meyakini sumber mata air Matano ini memiliki keistimewaan di samping keunikannya. Keunikan di sini yaitu gelembung udara di sela-sela batuan di dasar mata air. Hanya akan keluar jika kita berteriak "Bora Bora". Nah, untuk membuktikan, saya harus mencobanya. Bura bura bura. Tuh, keluar tuh. Bura 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 tuh. Keluar. Bura bura, keluar. Bura bura bura, keluar tuh. Bura. Andainya setiap orang tahu tentang air yang dapat kita. Hutan dan vegetasi di dalamnya merupakan kawasan penyangga yang bisa menyimpan air, sehingga debit air danau tidak pernah berkurang. Di sini, hutan sangatlah dekat dengan kehidupan warga desa. Rasa memiliki dan menyatu dengan alam yang dipegang teguh oleh warga menjadi salah satu faktor yang dapat mempertahankan kelestarian hutan di sini.
Tak hanya debit air danau yang terjaga dengan kondisi hutan yang masih bagus, satwa penghuninya pun juga akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Bahkan hampir tak pernah ada kejadian satwa liar masuk ke dalam perkampungan warga. Ini dikarenakan mereka masih bisa hidup damai di dalam hutan. Ular yang satu ini merupakan salah satu penghuni hutan di Desa Matano. Ia tampak nyaman hidup di sini tanpa takut akan adanya ancaman maupun gangguan dari predator sejati. Ular piton molurus Sulawesi ini memiliki ciri khas yang sangat khas. Namun demikian, sifat dan karakternya tak jauh berbeda. Ya kalau dideketin akan langsung nyerang. Panji rasa mungkin karena ular ini sudah menganggap daerah ini adalah teritorialnya untuk mencari makan. Jadi ular ini mengusir Panji dari tempat ini agar menjauh dan tidak mengganggu ular ini ketika sedang mencari makan seperti ini. Jadi lebih baik sekarang Panji untuk meninggalkannya aja. Hari sudah mulai gelap. Ini tandanya saya harus segera kembali ke kota Sorowako. Oleh karena itu, saya harus mengejar waktu supaya bisa berbuka puasa bersama teman-teman yang mungkin sudah menunggu. Buka dulu Panji Ya, Pak. karena Rasul menyarankan kita berbuka yang manis-manis. Ini ya. Ya pemirsa, akhirnya petualangan Panji hari ini diakhiri dengan berbuka puasa bersama teman-teman dan tentunya dengan Bapak Bupati juga. Dan Panji akan melanjutkan petualangan Panji selanjutnya. Nanti tetap terus ikuti petualangan Panji ya. Ayo Pak. Menutup hari pertama petualangan di bumi Batara Guru Luwu Timur sambil berbuka puasa bersama Opu dan teman-teman menjadi pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan. Sambutan hangat yang saya dapatkan di sini membuat saya semakin penasaran untuk menjelajahi lebih jauh lagi sambil mencari satwa endemik Sulawesi.